Oke bro, ini ada motor masuk, yaitu Mega Pro Monoshock yang kita buat untuk menjadi CRF ya, Supermoto. Kita potong bodinya, terus itu yang foto bawah itu kita potong, kita buat rangka ulang untuk setting semua kaki-kaki dan body setnya. Kemudian ini masuk body setnya, kita setting ketinggiannya sesuai biar manis dilihatnya, dan setting knalpot. Setelah itu kita lanjut. Setelah setting knalpot kita geber-geber dulu, sekalian manasin apakah ada yang bocor di knalpotnya. Semuanya kita cek, bracket-bracketnya juga kekuatannya kita cek semuanya hingga maksimal ya bro ya. Terus kita cek juga untuk itu upside down depan, kita buat sulingan biar tinggi, biar manis dilihatnya walaupun sederhana ya. Bro, selamat siang untuk video ini dibuat, dan selamat juga yang lainnya. Ini ada CRF KW ya, bahannya basicnya dari Mega Pro NMP ya, New Mega Pro yang monoshock. Terlihat dari monoshocknya masih bobok, masih tidur di atas armnya. Terus dia ini datang dengan konsultasi, terus ternyata sudah beli spare partnya semua tanpa ngobrol dulu atau konsultasi. Mungkin dia kemakan omongan sellernya, penjualnya di online. Dari sekarang mas bro lihat aja dulu ya, pelek ruji Supermoto, rujinya banyak. Kalau menurut saya stylenya nggak masuk ya, depan belakang. Habis itu tromolnya pun juga pakai Mega Pro Mono. Memang dia sih ngincer dari segi ini ya, segi plug and play di nap gearnya sama piringannya cakram. Depan juga pakai NMP. Jadi yang permasalahan saya tuh dari look dari motor ini jadi kurang, karena stylenya Supermoto tapi rujinya, tromolnya dia pakai motor konvensional yang biasanya, jadi kurang greget kalau kita lihat ya. Terus upside down dia juga salah beli, punya katanya sellernya punyanya Mega Pro New, tapi ternyata punyanya Honda Tiger. Akhirnya tampilan tidak maksimal karena terlalu pendek, dan akhirnya saya buat sulingan skok buat ngejar posisi slebor biar jauh dari ban, jadi biar kelihatan supermotonya ya. Terus knalpot dia beli plug and play di CRF, karena motornya New Mega Pro akhirnya tidak bisa. Di CRF itu kan pakainya unitrack, jadi monoshocknya maju ke depan, terus berobos di arm, di bawah tuh ada unitracknya. Karena ini Mega Pro New, monoshocknya di atas arm, akhirnya knalpot ini nabrak, dan ini harus disetting ulang, dimundurin. Terus posisinya kalau yang di online kepasangnya itu jauh ke belakang ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, knalpotnya tuh mufflernya ya, yang ininya tuh terlalu mundur ke belakang. Terus saya setting agak masuk sedikit biar menyatu kayak sama bodinya. Walaupun yang kiri bodinya aneh, karena ini bukan body double knalpot ya, double muffler ya. Terus ini juga dikencengin sama aja, namanya juga body KW ya, harus sabar. Mungkin kalau mau ini kenceng, ini harus dipapras dulu ini plastik yang dalam biar agak jauh. Terus apalagi ya, ini rujinya ini loh, saya agak aneh. Habis itu dia beli online, ternyata rujinya ini yang nyetel oleng semua depan belakang. Saya yang setting jadi bingung, ngejar titik senternya, titik nolnya dari motor di waterpass, terus ditarik benang kok mencela-menceli terus ya, posisinya miring-miring terus, jadi aneh. Dan semua ya standar sih. Terus ini masternya yang ini depan pakai master aftermarket KW super apa, Superman apa super apa terserah. Brembonan nih, brebret ya jadinya. Pistonnya kecil banget. Terus dia mau double kaliper yang depan ya. Ini berarti satu kaliper 2 piston, kanan kiri jadi 8 piston. Tapi ternyata
Saat saya setting pakai ini terminal di atas itu, ini kan nggak saya sambung, saya matikan. Karena apa? Ini pas di setting, kita blending ya, kita buang anginnya, ternyata nepelnya ini nggak tahu bermasalah, padahal baru, belinya juga online. Nepelnya baru, arc kalipernya baru. Nepel ini sudah dikencengin angin-anginnya, tapi minyaknya tetap keluar ya. Dari ujungnya ini masih keluar, dikencengin sampai kenceng banget keluar. Saya kasih selotip masih keluar. Entah permasalahannya apa, saya nggak mau ikut-ikut karena bukan saya yang beli. Terus untuk bracket ini memang sih sama pengecatannya masih amburadul karena yang punya mau ngecat sendiri. Karena dia udah beli. Intinya konsepnya hanya kepasang bodinya. Sebenarnya armnya kurang panjang sih menurut saya. Ya sudahlah. Dia maunya apa adanya yang kepasang. Kita hanya mengikuti arahan dari konsumen. Kalau nggak mau ya sudah, jangan dipaksain. Kayak seperti ini ya. Terus lampu depan pakai projinan ya kan, proji LED. Saya bilang projinan, kalau teman-teman bilang ini lampu sentolop, lampu tintir. Karena sorotnya hanya satu titik saja, tidak menyebar. Ini rangka belakang kita buat ulang, kita potong tengahnya. Masih jelek banget bro, memang ini belum dicat, cuman cat apa adanya doang ya, nggak sampai finishing bagus. Karena yang punya mau ngecat sendiri. Ini baut-baut sudah semua, tangki. Terus yang di dalam sini kan biasanya kalau pasang tangki CRF di Mega Pro New itu nabrak rangka yang frame tengah. Frame-nya saya kepras. Terus habis saya kepras saya tutup plat. Fungsinya apa? Biar tidak nabrak sama frame-nya ini. Terus untuk apung-apung, sebenarnya saya mau buatkan apung-apung bensin, tapi yang punya kelihatannya juga bingung. Terus speedometernya dia juga belum beli punyanya CRF. Kalau bisa beli punya CRF ya, jadi bisa bagus gitulah. Terus kunci kontaknya juga, jadi kalau bisa tuh maksimal ya. Seperti inilah penampakannya CRF KW. Oke bro, sampai jumpa lagi. Saya hanya mengikuti arahan dari konsumen, tidak menambahkan, tidak melebihkan. Sesuai budget konsumen akan saya maksimalkan. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya.